Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali akhirnya Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Walaupun saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya, tepatnya di situasi PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah 3 sampai 20 Juli. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, tetap selalu melakukan dan menjaga protokol kesehatan. Dan saat ini kami berada di kediaman, jadi memang tidak ada orang di sini, jadi tidak memakai masker. Jadi pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan hadir bersama Mitra JIC di hari Jumat edisi 9 Juli 2021. Hari ini akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan penyakit mata pada penderita virus corona atau COVID-19 bersama Dr. Rio Randy, spesialis mata, dan Faeh Kornea yang tentunya hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan beberapa pertanyaan Mitra JIC yang kemarin sudah bertanya tapi belum kita sempat respon, insya Allah hari ini juga kita akan respon, dan Mitra JIC juga bisa bergabung juga, bisa bertanya juga melalui sosial media Radio JIC, baik Facebook maupun sosial media dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Silakan pertanyaannya dikirimkan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nah, Mitra JIC tentunya kalau kita bicara tentang beberapa gejala COVID-19 yang umum dialami oleh banyak orang, mulai dari demam, batuk, sakit tenggorokan, hingga sesak napas. Namun, tahukah kita bahwa sakit mata ini termasuk dalam salah satu gejala terinfeksi virus COVID-19? Nah, seperti apa dan bagaimana? Langsung saja tanpa perpanjang kalam, Bang Dipo akan menyapa Dr. Rio Randy. Kita akan sapa. Assalamualaikum, Dr. Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Ya, Gimana? alhamdulillah. Sehat Pak ya? Iya, Sehat Bang Dipo ya? alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dokter. Dokter juga sehat ya dok ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dokter Rio, senang sekali ini pertama kalinya ya kita bisa berjumpa di Radio JIC. Ya mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Mitra JIC mulai tercerahkan mengenai penyakit mata pada penderita COVID-19. Nah, untuk lengkapnya silakan dokter untuk menyapa dulu Mitra JC, kemudian dilanjutkan slide. Kami lihat memang di sini sudah ada slide. Silakan dokter untuk bisa menjelaskan seperti apa dan bagaimananya. Kami persilahkan dokter ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bang Dipo ya dan tim dari Jakarta Islamic Center dan dari Rumah Sakit Islam Sukapura serta para pendengar dari Radio JIC ya. Ya, alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama tentang penyakit mata yang biasanya diderita oleh pasien COVID-19. Baik, kita mulai. Jadi sebagai pendahuluan sekilas saja. Jadi Desember itu kan 2019 kita mulai dikenal tuh dengan namanya COVID dan mulai sebagai pandemik. Lalu rupanya semakin berjalannya waktu, kok dilihat ada hubungan nih. Kok beberapa pasien itu kok matanya merah. Jadi dalam penelitian rupanya ada korelasi, ada hubungan antara orang-orang yang penderita COVID dengan kelainan pada matanya. Yang umumnya sih mata merah. Nah, kalau kita bicara angka kejadiannya variasi. Jadi dari 2% sampai 32%. Jadi karena ini juga masih baru, jadi angkanya itu masih sangat luas, ya. Tapi rata-ratanya sih sekitar 5,5%. Nah, dan ini studi tersebut menunjukkan rupanya ada berhubungan dengan masalah tingkat keparahan infeksinya. Jadi kalau pasien-pasien dengan OTG tanpa gejala itu biasanya sih nggak muncul nih, mata merahnya nggak muncul atau kelainan lain juga nggak muncul. Tapi kalau pasien-pasien yang udah mulai ke arah ada gejala yang makin lama makin berat gejalanya, semakin berat gejalanya biasanya angka resikonya angka kemungkinan munculnya lebih tinggi. Makanya sampai ke kadang-kadang bisa sampai ke 1/3 atau sampai ke 32%. Nah, lalu gimana ciri-cirinya? Nah, karena yang biasanya pasien itu rasakan kalau
pasien-pasien dengan COVID biasanya dia matanya merah. Itu sudah mudah dikenali ya, matanya merah. Lalu karena dia ada peradangan di matanya, maka permukaan bola matanya jadi nggak halus ya, jadi permukaannya gelombang-gelombang, jadi pasien terasa juga berpasir, mengganjal. Dan karena ada infeksi di sini, jadi mata itu menghasilkan cairan berlebih, Ya. sehingga pasien itu mengeluhnya matanya berair. Nah, kalau kita bayangkan mata itu berair, otomatis sama seperti kita bayangkan kalau di rumah kita tuh becek, akhirnya kita biarkan jadi kotor tuh, airnya kotor, maka jadi belekan di situ. Nah, jadinya debu-debu nempel, kotoran numpuk di situ, jadinya pasien mengeluhkan adanya belekan di matanya. Dan juga ada muncul rasa gatal karena ada peradangan di sana. Nah, sedikit saya coba membedakan ya. Di sini kita lihat bagian mata itu sekilas di sini. Yang di sini saya checklist warna merah, yang biasanya mengalami gangguan pada pasien-pasien COVID ya. Di situ ada di paling luar, ada di konjungtiva, itu paling luar, ini bagian sebelah sini itu konjungtiva, ada lapisan putih ya. Putih itu namanya sklera. Nah, di luarnya itu ada lapisan tipis namanya konjungtiva. Ini yang biasanya sering mengalami infeksi, namanya konjungtivitis. Nah, lapisan bawahnya ada sklera, lalu di belakang ada retina mata, dan yang di bawahnya lagi ada saraf optik yang nanti menghubungkan dengan otak yang untuk penglihatan nantinya. Nah, dari studi-studi itu menunjukkan ini nih yang biasanya terkena, yang mengalami gangguan pada penderita COVID. Cuma memang nggak separah kasus-kasus pada pasien diabetes atau hipertensi yang sudah berat. Jadi biasanya kalau mengenai retina atau saraf retina di sini, pasien nggak begitu mengeluhkan yang macam-macam. Tapi kecuali sudah sampai kena saraf optik, nanti ada keluhan buram. Nanti kita akan bahas ya, insya Allah. Oke, berikutnya. Nah, lalu kita masuk ke tadi depan, konjungtiva. Nah, konjungtiva ini kalau infeksi atau peradangan namanya konjungtivitis. Nah, ini muncul 1/3 dari pasien COVID. Nah, tadi kembali lagi, nggak satu orang dari 3 orang. Nah, ini berhubungan dengan tingkat keparahan COVID-nya. Kalau yang OTG biasanya nggak muncul. Gitu. Kalau pasien-pasien dengan gejala berat, biasanya muncul nih, 1 dari 3 pasien. Sama gejala yang tadi saya jelaskan di awal, ada merah, berair, ini yang paling sering muncul, merah dan berairnya. Kalau ada kotoran, dan ini yang cukup bingung ya, bisa muncul di awal sebelum dia itu terkonfirmasi positif COVID, atau munculnya setelah dia ada gejala berat. Ya, jadi pasien itu kadang datang keluhan matanya merah, lalu diobatin, rupanya beberapa hari kemudian dia muncul tuh demam, lalu ada batuk-batuknya, rupanya dicek ada COVID-nya, konfirmasi positif. Ya, dan ini bisa terjadi pada 1 atau 2 mata. Gitu. Oke, berikutnya ini sedikit kasih gambaran ya, apa sih perbedaan konjungtivitis dari yang normal dan dari bakteri dan atau alergi. Jadi kadang mirip-mirip soalnya. Kalau bakteri biasanya itu ciri khasnya itu dia kotorannya banyak. Jadi pasien itu dia mengeluh matanya lengket banget bangun tidur, karena dia banyak kotoran di sini. Nah, itu yang paling ciri khas dari bakteri. Kalau virus, dia itu mirip sama alergi. Nah, dia agak merah-merah juga, berair. Cuma kalau alergi itu dia gatel. Ada gatel-gatel, kucuk-kucuk mata. Dan memang ini pasien biasanya dia punya riwayat alergi. Apakah debu, atau kalau dia alergi dingin, atau dia ada sinusitis, atau ada asma. Jadi ada hubungan dengan penyakit dari tubuhnya. Nah, kalau virus, dia berair juga, cuma nggak banyak belekan seperti bakteri. Gitu. Ya, oke. Tapi kalau bakteri gatal dong. Gatelnya nggak separah di alergi ya. Selama mata kita dia ada peradangan, biasanya akan muncul gatel. Kalau dia sudah alergi, biasanya gatelnya lebih berat. Gitu. Lalu berikutnya, lapisan berikut tadi kan ada sklera. Nah, sklera itu ya tadi di bawah konjungtiva tadi. Nah, dia biasanya muncul kasus seperti ini nih. Ini ada laporan kasus. Ada 2 dari jurnal dilaporkan pasien
ada keluhan merah dan mengganjal. Beda sama yang tadi di awal. Kita lihat di sini merahnya itu kan nggak rata ya. Dia ada kayak urat-urat. Merahnya urat-urat gitu. Dan ini di permukaan. Biasanya nggak nyeri nih. Pasien juga nggak ngeluh buram. Nah, ini bisa muncul sebelum terkonfirmasi. Ada juga kasus lain dia timbul setelah terkonfirmasi. Dan ini insya Allah kasusnya ringan dengan pengobatan akan baik dalam waktu 5 sampai 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu. Gitu. Oke, berikutnya kita ini ada berapa laporan lagi? Ada di sekitar 20 lebih penelitian ya di luar negeri berhubungan dengan COVID. Kalau kita lihat di sini nggak semuanya sih muncul gejala di mata ya. Ada yang di sini dia 17 orang nggak ada sama sekali. Ada penelitian orang ramai 1.000 sampel, 1.000 pasien, ada 9 di bawah 1%. Ada lagi yang satu. Ini biasanya laporan kasus nih. Dia hanya melaporkan kasus. Nah, kalau ini dari studi penelitian berapa orang dicek, rupanya dari ini misalkan 534, ada 25 orang yang kena, sekitar 5% ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari rata-ratanya itu rata kita paling maksimal tuh 37%. Nah, paling dikit ya 0% juga ada. Jadi sangat variatif sekali. Dan keluhannya rata-rata tadi ada konjungtivitis yang mata merah tadi. Ya, matanya berair, ada terasa benda asing, lalu ada kotoran, walaupun tidak seperti kotoran bakteri ya. Ini matanya berair, lalu ada terasa ini apa? Gatal itu juga bisa muncul juga. Dan ini bilateral, artinya bisa muncul di 2 mata. Ya, ini muncul 1 mata. Jadi beda-beda. Oke. Lalu di berikutnya. Nah, ini di retina. Nah, retina ini biasanya karena dia infeksi COVID ini ya, dia mirip HIV juga. Dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dia merusak endotel pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu dirusak lapisannya, endotel itu lapisan paling dalam pembuluh darah. Jadi itu sebagai, kalau ibarat sebagai rangkanya pembuluh darah. Jadi dia melebar pembuluh darahnya. Atau juga dia juga karena menimbulkan peradangan jadi melebar juga pembuluh darahnya. Dan bisa muncul macam-macam. Ada yang tadi pembuluh darah menjadi lebar, ada muncul perdarahan. Ini yang normal ya. Normal tuh bagus nih, warnanya orange seperti ini. Pembuluh darahnya ukurannya sekitar 2:3 antara yang arteri sama venanya. Lalu nggak ada perdarahan. Lalu misalkan pasien dengan COVID bisa muncul nih ada perdarahan di sini. Lalu kadang muncul juga ada iskemia atau jaringan yang kekurangan oksigen. Karena memang efek dari COVID itu dia juga meningkatkan koagulasi darah. Nah, jadi karena hiperkoagulasi jadinya aliran oksigen juga terganggu. Tapi biasanya kalau hanya seperti ini tidak menimbulkan gejala spesifik. Jadi pasien nggak ngerasakan juga. Ini didapatkan karena ada di teliti saja. Jadi pasien ada COVID, dievaluasi tuh sampai ke belakang saraf matanya. Oh, rupanya ada kelainan-kelainan. Tapi kalau hanya seperti ini sih insya Allah tidak munculkan gejala buat si pasien. Maka pasien juga nggak tahu kalau ada kelainan seperti ini. Lalu kita ke belakang lagi ke saraf mata yang lebih dalam. Ini di optic nerve-nya nih, ke nervusnya, ke saraf yang berhubungan dengan otak nantinya. Nah, sininya. Nah, ini normal nih. Tadi ini mata normal. Kalau yang COVID bisa sampai ke arah sini. Kita lihat nih, beda. Ya, kita lihat batasnya. Ini batasnya tegas nih. Ada batas dari antara yang oranye sama yang kuning dia jelas batasnya. Kalau ini batasnya kabur. Warnanya pun juga udah rata. Ini ada yang kuning terang, ada yang kuning lebih gelap dikit. Ini nggak jelas. Ya, ini ada peradangan di saraf matanya. Tapi kasus ini sangat-sangat jarang. Jadinya di bawah 1% juga. Jadi nggak sangat sedikit lah kasusnya ya. Tadi saja yang konjungtivitis itu maksimal 3%, dengan kasus yang berat ini lebih dikit lagi. Oke. Tapi di sini pasien akan mengeluhkannya pandangannya buram mendadak dan nyeri ketika digerakkan. Namanya optik neuritis. Nah, ini biasanya kalau memang didapatkan seperti ini, kita butuh dirawat pasiennya. Dirawat, dikasih obat anti radang melalui jalur pembuluh darah, nanti intravena kayak diinfus selama 3 hari. Setelah dievaluasi dulu, tubuhnya siap nggak dikasih obat. Seperti itu. Oke. Ya, ada lagi nih laporan kasus lain. Misalkan
Ini pasien dengan peradangan di kelenjar air mata. Jadi mata itu kan ada kelenjar air mata ya, buat produksi air matanya di sebelah kanan atasnya atau sebelah kiri atas. Ini meradang nih. Kalau dilaporkan kemungkinan karena virusnya itu naik ke atas lagi, jadi dia peradangan di sini. Tapi alhamdulillah setelah diberikan obat-obatan anti radang juga, dalam waktu 2 minggu sudah normal lagi. Ini juga disebutkan sangat jarang sekali. Ya, ini coba ada satu laporan kasus seperti itu. Oke, jadi untuk pengobatannya bagaimana? Biasanya kalau dia hanya merah ringan ya, lalu nggak buram, lalu nggak ada keluhan silau yang berat, biasanya cukup dengan air mata buatan atau kompres dingin. Nanti dia, karena dia virus, biasanya sih virus itu untuk di mata dia akan sembuh sendiri insya Allah selama 5 hari sampai 1 minggu. Nah, tapi terkadang kita juga butuh antibiotik. Kalau kita lihat agak berat kondisinya, tujuannya untuk mencegah infeksi sekunder. Artinya takut nanti ada bakteri numpang infeksi di situ karena matanya lagi radang. Oke. Lalu kesimpulannya dan sarannya memang di sini angka kejadiannya kecil ya, cuma 2-30%, paling banyak itu 2%. Rata-rata cuma 5,5%. Ini pun biasanya muncul pada kondisi yang berat. Dan kalau kita ketemu orang atau tetangga kita atau teman kita yang matanya merah, nah kita mulai waspada dan mulai jaga jarak. Nah, karena sekarang lagi pandemi. Nah, lalu kita bisa berikan arahan ke dia dengan arahan yang baik, lalu kita edukasi supaya dia coba cek deh ke rumah sakit yang ada fasilitas pemeriksaan COVID-nya. Gitu. Karena bisa aja dia ternyata sudah ke arah sana. Karena tadi kan bisa muncul sebelum terkonfirmasi ya, seperti itu. Dan lalu kita support juga. Kadang orang itu ketika dia tidak ada COVID sudah muncul stres duluan. Ya, jadi kita butuh support dia moral ataupun misalkan ada material juga boleh untuk bantuan si pasien tadi. Dan ingat juga kepada keluarganya, edukasi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang ada kemungkinan seperti itu. Jadi keluarganya dikasih tahu ini ada tanda-tanda mata merah, ini jangan-jangan ke arah sana. Jadi dipastikan saja, misalkan nanti di swab dulu, kalau misalkan negatif ya alhamdulillah nggak ada masalah, berarti mata merah biasa aja. Gitu. Tapi misalkan jadi sudah mulai, jadi jangan sampai terkontak erat ya, jadi beresiko nanti tertular seperti itu. Ya, dan tetap protokol sekarang dulu 3M, sekarang 5M, sekarang jadi 10M. Makin banyak protokolnya. Yeah. Nah, yang paling terakhir ya bersyukur ya, hati gembira, ya banyak berdoa. Ini ini nomor 10, cuma yang paling utama ya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan untuk teman-teman kita saudara kita yang sakit. Dan ini sangat penting ya, karena dengan hati yang bersih kita bersyukur, insya Allah Allah jaga dan Allah berikan imun yang baik. Seperti itu. Dan ya baik, mungkin sekian itu saja Bang. Iya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Dr. Yorendi, spesialis mata yang tentunya tadi sudah menjelaskan tentang tema kita hari ini, penyakit mata pada pandemi COVID-19. Artinya kalau kita lihat dari data, memang tidak terlalu banyak berkaitan dengan COVID-19, tapi ini harus diwaspadai juga karena ini masih ada berapa persen gitu ya berkaitan dengan COVID-19 mengenai hal mata ini gitu. Nah dokter, kalau kita pengen ketahui juga angka penularannya begitu, apakah penyakit mata yang tadi sudah dokter jelaskan ini juga sama seperti halnya dengan batuk kemudian juga mengeluarkan air liur, penularannya cepat begitu dokter, atau memang salah satu gejala COVID-19 langsung terhadap mata dan tanpa menulari orang yang ada di sekitarnya? Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau penularan tetap dengan mekanisme yang sudah kita kenal ya, dengan droplet ya, atau dengan tangan kita kotor dan terinfeksi, kita megang sesuatu, orang tersebut megang hal yang sama. Dan kalau memang pasien itu dia COVID, lalu megang matanya, kan mata ada air mata tuh, nah, itu bisa nempel di tangan, dan dia kalau nempel benda lain dia bisa nempel juga di sana. Tapi kalau saling melihat itu nggak kena, ya. Jadi dia nggak nguap seperti air mata tuh nguap gitu, enggak. Jadi penularannya tadi dengan cara
kita terkena virusnya secara langsung kalau untuk air mata ya. Bisa pasien itu megang matanya, terkena air mata tangannya, terus dia megang benda, terus orang lain megang benda yang sama. Itu. Baik. Dok, kalau penggunaan face shield itu sendiri seperti apa sih, Dok? Apakah itu juga aman bagi kita begitu kalau memang misalnya kita kan tidak biasa bisa memakai ada sesuatu di depan mata kita begitu. Nah, itu gimana, Dok? Ya, kalau kita bicara nggak biasa, soalnya pakai masker juga nggak biasa ya. Selama ini kita memang ini udah qadarullah ya, kondisi seperti ini mau nggak mau kita pakai masker. Memang kalau face shield itu dia untuk di ruangan terbuka ya. Kalau ruangan tertutup kan dia face shield itu kan dia nggak rapet. Jadi masih ada celah di atas bawah. Dia itu hanya untuk paparan langsung. Kalau orang di depan kita itu ngomong atau batuk atau bersin, jadi terhalang oleh face shield-nya. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup kan udaranya muter di sana. Gitu. Hanya berarti kalau ruangan tertutup itu kita nggak cukup dengan face shield. Harus dalam masker yang sekarang pakainya 2 lapis ya, yang masker bedah dan masker kain di luarnya. Oke, baik. Nah, dokter, kita akan menyapa sambil kita juga nanti membahas mengenai tema kita hari ini mengenai penyakit mata pada pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Adam. Dok, anak saya usianya 3 tahun dengan keluhan mata merah, keluar kotoran sedikit-sedikit, sepertinya tidak terlalu gatal karena anak tampak tidak terganggu, tidak pucat mata, dan tidak rewel. Selain daripada itu, tidak ada keluhan lain atau riwayat penyakit maupun alergi. Tidak ada riwayat kontak dengan orang keluhan sama gitu. Kira-kira kenapa ya, Dok? Ya, dari Mas Adam. Oke, terima kasih Pak Adam ya pertanyaannya. Semoga memberikan kesembuhan kepada anak Pak Adam. Ya. Baik, jadi kalau mata merah pada anak-anak itu variatif sekali ya. Dari umur 3 tahun itu bisa karena memang infeksi, ya, infeksi bisa bakteri ataupun bisa infeksi virus. Kalau memang infeksi virus biasanya sih dia sembuh sendiri tuh 5 hari tanpa diobatin. Cukup kompres dingin, ya. Kalau tadi bakteri, biasanya dibelokkan itu banyak. Pagi-pagi itu lengket matanya. Pagi-pagi matanya lengket. Ya, kita orang tua, kita bersihkan matanya dan nanti butuh obat tetes antibiotik. Jadi bisa puskesmas, kalau memang karena bakteri. Atau juga, tadi kan nggak ada alergi ya. Mungkin bukan alergi. Karena memang biasanya kucuk-kucuk mata kalau alergi, kalau gatel dia matanya. Dan mungkin juga dia memang terkadang anak kecil itu saluran air matanya belum terbentuk sempurna. Jadi masih mampet. Jadi mata itu kan kalau kita nangis kan ada saluran air mata tuh. Kalau kita berkedip kan ada saluran di dekat hidung itu ada saluran air mata. Karena itu masih mampet. Nah, kalau itu mampet jadinya infeksi. Jadi matanya merah. Nah, jadi antara 3 itu kemungkinan seperti itu kira-kira. Ya, walaupun memang tidak ada gejala apapun ya, Dok ya, tidak rewel, ya sebaiknya langsung Dok, kira-kira kalau berkaitan dengan mata, kapan si pasien atau masyarakat gitu ketika dia memiliki keluhan penyakit mata, dia harus bawa ke dokter? Ada juga yang udah perlu cukup di rumah saja nih diobatinya begitu, Dok? Ya, sebenarnya kalau kondisi pandemi sekarang ya, kita harus lihat juga kondisi yang emergensi sebenarnya dibawa ke rumah sakit. Karena rumah sakit juga sekarang kasus banyak sekali ya. Betul. Banyak orang pandemi, sehingga jangankan di rumah sakit, di sekitar rumah sakit pun resiko penularan cukup tinggi. Jadi kalau tidak emergensi, artinya tidak ada buram mendadak atau tidak ada luka, bisa berdarah kena apa matanya. Kalau hanya merah-merah ringan aja, coba dikompres dingin dulu. Kita lihat 2-3 hari ke depan. Oke. Gitu. Kalau hanya mata merah ya, tapi kalau misalkan ada keluhan buram, itu sebaiknya diperiksakan. Karena takutnya ada masalah lain di saraf matanya. Jadi kalau hanya tadi merah-merah ringan dan matanya kayak tadi di foto pertama tadi ya, matanya ringan merah seperti itu, coba deh kompres dulu, kompres 2-3 hari dengan air dingin. Insya Allah kalau memang hanya ringan akan sembuh sendiri. Ya. Kalau dokter sejauh ini seperti apa sih, Dok, untuk kasus COVID-19 berkaitan dengan mata? Apakah memang terlihat gitu ada orang yang terkena COVID kemudian juga lari kepada mata begitu? Iya, ada waktu itu dia belum teriak diagnosis, cuma dia matanya lihat kok matanya merah. Lalu saya suruh cek, positif rupanya qadarullah. Jadi kadang tadi belum ketahuan positif, cuma matanya merah. Ada yang setelah positif, jadi pasien kadang dikonsulkan dari bangsal tempat rawat inap yang pasien
COVID dikonsulkan dengan mata merah. Nah, jadi bisa sebelum terdiagnosis atau setelah diagnosis dengan COVID. Untuk terapinya biasanya karena mata merahnya ringan, biasanya kita hanya berikan terapi air mata buatan dan kasih antibiotik kalau perlu. Artinya dokter spesialis mata safety juga mengenai hal ini ya dok ya? Oh iya, karena pemeriksaannya kan dekat dengan pasien ya. Dekat, iya. Baik, ini kita juga akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak disebutkan namanya dokter ya. Jadi perempuan usia 18 tahun dengan keluhan mata sakit dan merah sudah sejak seminggu. Pagi-pagi bangun tidur, sering ada kotoran mata berwarna kuning dan agak lengket. Sejak 2 hari yang lalu, pasien sudah berobat dengan Sendositrol berwarna kuning. Kemungkinan kandungannya antibakteri dan antiinflamasi. Saat ini keluhan masih ada, masih nyeri dan masih merah. Solusinya dok, seperti apa? Oke, iya. Alhamdulillah sudah dapat terapi ya, udah 2 hari. Kalau memang dirasakan keluhan mungkin masih ada, tapi kalau dirasakan sudah membaik, sudah berkurang, walaupun sedikit, obat teruskan dulu saja. Gitu. Cuma dibantu dengan kompres dingin ya, untuk dibersihkan kotorannya. Lalu kita lihat sampai 5 hari. Kalau memang 5 hari tidak sembuh juga, mungkin harus dievaluasi lagi. Kadang-kadang mungkin bakterinya kebal dengan obat itu, atau mungkin ada kelainan lain. Tapi insya Allah sih cukup ya dengan obat itu ya yang dipakai. Kita lihat sampai 3 hari ke depan. Udah diterapi selama 2 hari dan ini juga sudah cukup baik seperti itu. Iya. Baik, dokter, mungkin satu lagi sebelum kita bahas lagi berkaitan dengan ini pada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rohmawati, selamat pagi dokter. Mohon izin bertanya, mohon saran dok untuk pemberian obat tetes mata antibiotik untuk ibu hamil yang mengalami konjungtivitis bakteri. Apakah yang aman diberikan? Karena kebanyakan tetes mata yang beredar masuk golongan C dan D. Terima kasih sebelumnya dok. Ya. Baik. Di sini kita nggak boleh sebut merek soalnya ya. Iya betul. Paling kalau bisa sebenarnya di puskesmas tuh ada obat chloramphenicol ya, itu merek kandungannya itu chloramphenicol, itu cukup aman buat ibu hamil juga. Ya kalau misalkan terpaksa dapetin obat yang antibiotik lebih kuat, saya sarankan ditutup ininya kan di mata tuh ada saluran air mata, ada lubang kecil tuh di pojok ke dalam mata, itu ditekan dulu, ditutup, tetesin matanya, terus merem selama 5 menit, baru buka mata, baru dilepas tangannya. Tujuannya biar masuk ke dalam saluran itu. Ya, tapi memang kalau tapi sebenarnya masuk ke dalam tubuh itu sangat sedikit ya. Jadi makanya puasa pun juga nggak batal dengan obat tetes mata sebenarnya, karena sangat sedikit yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Rohmawati yang sudah bergabung hari ini. Ya mudah-mudahan ya sebaiknya juga memang harus konsultasi lebih jauh lagi seperti itu ya, karena ini kan berkaitan dengan obatnya. Jangan sampai nanti ini siapa tahu beda diagnosis ya dok ya. Iya betul. Ya. Dokter kalau terapi-terapi yang bisa kita lakukan di rumah gitu untuk bisa menjaga kesehatan mata, karena kan ketika kita bicara tentang COVID-19, erat kaitannya dengan kita terhadap virtual seperti ini, di depan layar begitu ya, handphone atau laptop. Nah, dokter, di musim COVID-19 saat ini, nah apa yang bisa kita lakukan dokter agar mata kita selalu sehat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjaga kesehatan mata, pertama ya kita melihat benda-benda yang tidak menimbulkan dosa dulu ya. Jadi banyak ngaji itu insya Allah akan sehat matanya. Ya. Lalu berikutnya untuk memang kalau memang dibutuhkan aktivitas dengan jarak dekat, namanya near activity seperti ini, maka harus dijaga jaraknya 30 cm minimal. Ya. Lalu kalau kita memang dengan gadget, lampunya harus terang, nggak boleh kondisi yang lampunya gelap. Ya. Jadi lampu ruangan harus terang. Lalu tidak boleh tiduran kalau ambil main gadget, harus duduk ya. Dan juga kalau memang kita harus lama di depan komputer atau depan gadget, usahakan kalau ruangan kita ber-AC, AC itu jangan langsung ke arah muka, jadi kita membelakangi atau jangan langsung kena muka. Dan kalau misalkan komputer cukup lama juga, dan posisi komputer itu sebaiknya jangan sejajar mata, jadi agak turun sedikit dari posisi mata kita.
jadi nggak lurus ya, tapi agak turun sedikit. Jadi supaya mata kita tuh nggak kebuka lebar, agak ketutup sedikit, jadinya nggak gampang kering matanya. Dan yang terakhir ada namanya rule 20, aturan 20. Jadi setiap 20 menit itu istirahat dulu selama 20 detik untuk melihat benda sejauh 20 kaki atau 20 feet atau kira-kira 6 meter. Jadi gitu. Jadi setiap 20 menit istirahat dulu kita. 20 detik lihat jauh dulu, kira-kira jarak 6 meter selama 20 detik. Setelah itu mulai lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, baik. Ini terutama biasa anak-anak ya. Anak-anak itu anak-anak biasanya main handphonenya cukup kuat ya. Jadi orang tua juga harus strict juga ya. Kadang ya harus strict perhatikan main handphonenya. Kalau dia emang sudah school from home, udah SFH, udah PJJ, udah jangan kelamaan lagi main handphonenya. Cukup kalau udah sama dengan handphone untuk sekolahnya. Setelah itu nggak usah main game lagi, di stop. Kalau main game itu hari Minggu aja, hari Ahad aja, itu pun dikasih waktu satu jam ya, dengan bukan 1 jam langsung habis, kasih waktu setiap 20 menit atau 30 menit istirahat dulu. Itu kira-kira. Oke. Ini informasi sangat penting sekali ya, karena memang ketika kita bicara tentang COVID-19 kan segala sesuatu dikerjakan melalui online begitu ya, terutama bagi anak-anak sekolah gitu. Nah, ini terapi-terapi yang bisa kita lakukan. Terakhir dokter, sebelum kita tutup gitu ya, jikalau misalnya anak tersebut sudah matanya merah, mungkin bukan anak, kita sebagai orang dewasa juga merasa mata sakit nih seperti ini. Karena memang kan ada rapat sampai berjam-jam, Bang Dipo sering banget ngadain acara virtual bahkan sampai seharian gitu dokter. Nah, kira-kira apa dokter terapi kalau misalnya mata kita tidak capek, dan kemudian bagaimana yang bisa kita lakukan, dok? Ya, oke, terima kasih. Baik, sebenarnya sama ya tadi ya, yang tadi ada rule of 20 tadi. Ya, betul. Tiap 20 menit itu istirahat dulu. Jadi jangan dipantengin terus sama matanya juga merah, mata kering jadinya. Atau memang kalau memang udah begitu masih mata berair juga, mata nggak nyaman atau mengganjal, nanti bisa sih pakai obat tetes air mata buatan untuk membantu inflamasi mata. Seperti itu. Jadi kalau memang ruangan kita dingin, kita bisa bantu tuh pakai kayak mangkok ya atau gelas kita isi air, tujuannya biar udara di sekitar kita tuh nggak terlalu kering karena ada air di sini, jadi bisa sedikit mengurangi kelembapan udara. Bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya dok ya. Oke dokter, terima kasih Dokter Rio Randy, spesialis mata yang sudah bergabung hari ini. Sebagai kesimpulan dok, boleh diberikan closing statement ataupun pesan-pesan buat kita berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan juga penyakit mata pada pandemi penderita COVID-19. Kepadanya kami persilakan Dokter Rio Randy. Baik, terima kasih. Saya penutup, karena COVID ini merupakan pandemi yang sudah banyak kasus yang kita dapatkan, tetap tingkatkan imun kita ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan prokes, ikuti aturan pemerintah, dan tetap harus selalu berpikir positif ya. Apapun yang Allah berikan itu terbaik buat kita semuanya. Lalu jika kita memang sakit matanya ataupun terkena dengan COVID, ya segera berobat ya, dengan ikuti aturan yang ada. Tetap sering cuci tangan dan banyak berdoa. Ya, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, untuk mata sendiri kan dikit ya, hanya sekitar 5% rata-ratanya. Jadinya insya Allah nggak begitu mengkhawatirkan kalau untuk kasus di mata karena COVID itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rio Randy, spesialis mata yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini, memberikan edukasi yang sangat luar biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita pada hari ini, selama ini kita bertanya-tanya, amankah mata kita di pandemi semacam ini yang diharuskan kita selalu virtual seperti itu, dan kemudian juga dengan edukasi semacam ini mudah-mudahan bisa merubah hal-hal yang memang yang tidak baik menjadi baik seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Randy. Jadi selama ini untuk Rumah Sakit Islam Sukapura masih online aja ya dok ya? Kalau telemedicine praktek ya dok ya? Iya, praktek juga ada. Cuma memang nggak dibatasin jumlah pasiennya. Ya, jumlah pasien
tadi seperti dokter, kalau memang tidak urgent banget gitu ya, bisa diterapi di rumah. Tapi kalau memang sudah sesuatu yang parah, segera konsultasikan ke dokter spesialis mata. Karena memang terkait rumah sakit juga sekarang sudah cukup penuh di mana-mana ya, bukan hanya di RSIJ Sukapura, hampir semua rumah sakit penuh. Jadi Mitra JC selalu jaga kesehatan. Tadi 10M, bukan 3M lagi, bukan 5M lagi, tapi 10M. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu semua. Bang Dipo, saatnya pamit undur diri juga. Mitra JC, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Pertanyaan-pertanyaan Mitra JC yang sudah dikirimkan, jangan khawatir, insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan, atau langsung dijawab nanti di akun sosial media terkait ya, baik itu RSCJ Sukapura ataupun Radio JC. Bang Dipo Usman pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.